Boleh mulai, Kak. Kak Geri mulai apa gimana? Silahkan, Kak Linda. Oh ya, oke. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Yang sehat hanya Kenan aja. Yang lainnya nggak sehat. Yang lainnya mana suaranya? Coba dong. Suaranya Kak Linda mau Sehat, Kak. Oh, sehat semuanya ya. Puji Tuhan kalau semuanya sehat. Ya, hari ini kita balik lagi nih mau ke kebaktian sekolah minggu, tapi sekolah minggunya masih dengan Zoom meeting, tapi kita nggak boleh nggak boleh lemes-lemes walaupun dengan Zoom meeting. Kita harus semangat sama seperti kita beribadah di gereja ya, tetap semangat ya. Kita tetap semangat walaupun ibadahnya masih secara Zoom meeting. Nah, hari ini Kalinda senang nih, ada 24 anak. Yang kecil-kecil hebat-hebat nih. Kameranya dibuka, Kalinda kan mau lihat nih. Wajah nanti kalau misalnya ketemu pas sekolah minggu nggak tahu nih wajahnya siapa. Ini belum dibuka nih, Belin, Inet, Adeline. Siapa lagi nih? Ya, nanti Kalinda sama Kak Geri bingung, ini siapa ya gitu. Kenalnya yang kecil-kecil aja nih. Ya. Sekarang kita mau mulai dulu ya ibadahnya. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita mulai mau kebaktian. Hari ini tema kita adalah tentang Simpson. Simpson yang tidak taat sama Tuhan. Ya, nanti adik-adik akan dengar nih cerita di kelas masing-masing. Kenapa sih Simpson itu tidak taat kepada Tuhan? Ya, nanti diambil dari Hakim-Hakim 16 ya, ayat 2 sampai 22. Nanti adik-adik akan tahu kenapa Simpson tidak taat sama Tuhan ya. Taat itu apa sih Kalinda? Patuh ya. Jadi taat itu patuh. Bagaimana kita patuh untuk melakukan segala apapun peraturan atau nasihat dari mama, papa, terutama Tuhan ya. Nanti adik-adik akan dengar cerita di kelas masing-masing. Nah, supaya suasananya tambah seger, tambah semangat, Kak Geri kita nyanyi dulu Kak Geri ya. Satu lagu ya. Kita mau lagunya tentang taat. Tunggu sebentar ya. Kak, tadi aja semakin ini juga. Nanti diulang ya, nanti Kalinda ulang lagi. Yes ya. Ya. Nyanyi. Saya mau seperti Yesus.
adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, bagaimana kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Kita mau seperti Tuhan Yesus ya, dan kita harus taat juga, apa kata Mama? Papa, taat Mama dan Papa, supaya kita dapat melakukan suatu kegiatan dengan penuh sukacita. Taat kepada Tuhan Yesus juga taat kepada Mama dan Papa seperti lagu tadi ya. Nah, sebelum Kak Linda akan menyanyi kembali, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau doa syukur. Kak Linda minta semuanya lipat tangannya, nggak usah ada goyang-goyang ya. Yuk, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan masih berikan kesehatan kepada kami semua sehingga kami boleh kumpul di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini salah Jun. Biarlah Tuhan mau hadir di rumah kami masing-masing. Juga kami akan mendengarkan firman Tuhan, juga Kau berkati kami semuanya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, mungkin ada yang sakit, biar Tuhan mau hadir di rumah mereka masing-masing, biar Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga minggu akan datang, mereka boleh bersama-sama kami untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan sampai pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, kita sebelum masuk, nanti ada persembahan. Kak Linda mau ini nih, mau ngajak lagi nyanyi. Adik-adik tahu kan ada lagu namanya King Kong. Nah ini musiknya musik King Kong badannya besar, tapi kita mau ganti syairnya dengan Simpson ya. Jadi lagunya nanti Simpson badannya kuat, tapi sayang tidak taat. Nah, ada di sini. Ya, terima kasih Kak Geri. Nah, ini ada lagunya ya. Nanti kita ganti dengan syair ini ya. Musiknya musik King Kong ya. King Kong badan besar. Kakinya pendek. Musiknya ya. Badannya kuat, tapi sayang tak taat Tuhan. Ketika dibujuk Delila, ia pun lemah tidak berdaya. Akhirnya dia kalah. Akhirnya dia kalah. Ton badannya kuat, tapi sayang tidak taat Tuhan. Ketika dibujuk Delila, ia pun lemah tidak berdaya. Simpson, akhirnya dia kalah. Akhirnya dia kalah. Ya, adik-adik di situ dilihat ya, bagaimana Simpson yang hebat. Yang adik-adik pasti pernah dengar tentang Simpson. Simpson itu hebat, tapi dia kalah. Simpson bisa mengalahkan singa, ya, mengalahkan siapapun, dia orang yang kuat. Tapi Simpson bisa kalah oleh bukan Delila. Nanti adik-adik akan dengar di kelas masing-masing ya, bagaimana Simpson bisa kalah. Apakah dia tidak taat, tidak menjalankan perintah Tuhan, ya, di kelas masing-masing. Nah, hari ini Kak Linda, kita mau memberikan persembahan. Sebelum kita ke kelas masing-masing, kita akan memberikan persembahan. Kak Linda minta nanti adik-adik bisa mengirim persembahan melalui OVO dan HP ya. Nanti di kelas masing-masing juga sudah dikasih ya. Linknya untuk adik-adik persembahan. Nah, sekarang kita mau berikan persembahan, kita mau nyanyi lagu, ya, lagu persembahan.
Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu dengan persembahanmu, tanda sukacitamu, persembahanmu, ucaplah syukur. Yang warna pink ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan hatimu, bawa persembahanmu, bawa dengan sukacita, ucaplah syukur. Adik-adik semua, tadi kita sudah memberikan persembahan. Nah, sekarang kita mau berdoa persembahan sebelum kita berpisah untuk ke kelas masing-masing. Ya, tangannya dilipat semuanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami mengucap syukur, kami boleh memberikan persembahan ya Bapa, biarlah persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar juga kami akan berpisah untuk kembali ke kelas kami masing-masing. Tuhan berkati kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami, persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau ke kelas masing-masing ya, tunggu Kak Geri ya. Warta ya, Kak. Ada warta dulu ya adik-adik ya. Oh ya Kak Geri, maaf ya Kak Geri ya. Ya, jadi adik-adik hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Siapa yang ulang tahun di bulan Juli? Ada Kania ulang tahun tuh Kak Geri. Siapa yang ulang tahun ya? Oh saya Kak, tuh Kak Geri ada Sebut tuh. dong namanya siapa? Jilena. Ada Jilena ulang tahun. Jilena ulang tahun. Tuh. Terus siapa lagi ya? Rene ya? Tadi Rene angkat tangan. Iya, Jilena tuh ulang tahun tuh Kak Geri. Jilena ulang tahun. Tadi Rene juga angkat tangan ya Rene ya? Rene gak ulang tahun ya? Oh, Rene ulang tahun. Ada lagi nggak? Tafa ulang tahun? Bapak aku juga ulang tahun. Oh, jadi bulan Juli ini ada Rene, ada Jilena, terus ada Kak Fania juga ulang tahun, Kak Roni juga, Kak Dodi, Kak. Kak Dodi, Kak Santi, ya. Kak Cherry, siapa lagi kakaknya banyak. Dan ini banyak kakak sekolah minggu yang ulang tahun. Nah, Kak Geri mengucapkan selamat ulang tahun, selamat bertambah umur. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai di umurnya yang baru, supaya selalu sehat. Kak Iin juga, iya, kelewat, maaf ya. Makasih Jelena. Terima kasih diingetin.
Semoga Jilena, Rene selalu diberkati dalam sekolahnya, dalam pelajarannya, semakin pintar. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini nanti kelas TK diajar sama Kak Linda. Kelas Taruna nanti sama Kak Erni. Lalu Tunas Remaja sama Kak Ali. Nanti kita pisah kelas ya. Habis ini. Adik-adik juga Kak Giri mau memberitahu bahwa nanti mulai bulan Agustus kita akan membuat celengan khusus. Nah, celengan apa ya? Jadi adik-adik bisa menggunakan barang-barang yang ada di rumah supaya jadi celengan. Boleh dari kardus sepatu yang lama, lalu boleh dari gayung. Kalau mau persembahannya lebih banyak, boleh pakai ember. Jadi biar besar. Atau mau pakai botol aqua, boleh. Nah, untuk apa sih? Jadi adik-adik, nanti mulai bulan Agustus, adik-adik boleh memasukkan uang persembahan secara khusus untuk ikut membantu renovasi gedung gereja kita. Jadi gedung gereja kita itu memang kemarin-kemarin udah jarang kita datang ke sana. Nah, sekarang itu lagi mau diperbaiki adik-adik. Nah, nanti adik-adik juga ikutan ya untuk membantu lewat celengan tadi. Nanti akan ada sesi khusus gimana sih cara bikin celengan yang unik. Apakah pakai tadi, apakah pakai botol aqua, atau pakai gayung, atau pakai kardus. Oke, kita akan bikin semenarik mungkin. Nah, sekarang kita akan pisah kelas. Nah, Kak Giri akan buka breakout room-nya. Adik-adik bisa klik di sebelah kiri atas, atau nanti kakaknya akan assign adik-adik kelas masing-masing. Nanti adik-adik klik yes ya kalau ada notifikasi. Itu aja pengumuman hari ini. Terima kasih. Oke. Ya, adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Baik, Kak. Baik semua ya. Yang lain? Baik ya, sehat ya. Sehat, Kak. Sehat semua ya. Sehat. Oh, puji Tuhan. Nah, berarti kalau udah sehat, semangat kita hari ini mau dengarkan belajar akan firman Tuhan. Nah, jangan bosan-bosan ya untuk belajar akan firman Tuhan. Ya. Ya, hari ini kita mau belajar tentang seorang yang kuat. Oh, siapa tadi? Sudah dengar belum? Simpson, Kak. Simpson. Simpson seorang yang kuat sekali dia. Jadi, mana ya? Kita share screen-nya ya. Iya. Seorang yang kita tahu bahwa sudah beberapa kali ya, pasti adik-adik dengar tentang Simpson yang badannya atau punya kekuatan yang melebihi manusia. Oh, melebihi manusia biasanya, ya. Siapa yang punya kekuatan seperti Simpson? Nggak ada ya. Itu adalah orang-orang yang ditunjuk Tuhan, untuk menjadi orang pilihannya Tuhan. Jadi begitu orang pilihan Tuhan, pasti Tuhan kasih sesuatu atas mereka pada waktu itu. Nah, kita semua pun menjadi orang-orang pilihan Tuhan untuk sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi mungkin tidak sama seperti Simpson yang punya kekuatan melebihi daripada kekuatan manusia biasanya. Pasti ada hal yang lain ya yang Tuhan kasih kepada kita. Mungkin talenta, mungkin bisa bernyanyi, mungkin bisa menggambar,
mungkin bisa membaca puisi, mungkin bisa olahraga yang lainnya, yang bisa memberkati orang lain. Ya, adik-adik. Oke, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu yuk. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan pagi ini kami sudah kembali bertemu di dalam kebaktian Tunas Remaja yang kami laksanakan secara online. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami belum bisa bertemu muka dengan muka. Tapi biarlah dengan Zoom ini Bapak, walaupun ketemu secara online, virtual, kami tetap bersukacita, kami tetap mau bersemangat untuk mau belajar akan firman Tuhan. Supaya kami semua beroleh sesuatu yang baru untuk akan firman yang sudah kami baca, yang akan kami baca pada pagi hari ini, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik, ini kebaktian Tunas Remaja. Nah, ini dia. Simson tidak taat. Kelihatan semua di sana? Di layarnya? Kelihatan ya? Oke. Simson tidak taat itu dari Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-22. Sudah buka semua? Yuk kita baca yuk. Nanti kakak mau putar satu film buat adik-adik semua supaya apa yang kita baca menjadi jelas. Yuk kita baca sama-sama yuk. Satu orang dua ayat yuk. Ini berapa ayat nih? 4, 22. Berarti cukup banyak nih. 20, 24. Berarti satu orang sekitar 2 ya. Kita berapa orang? Ada 15. Ada 14 ya? Bentar, kakak lihat. Junior Safa ini ada 2. Kak, bentar, aku live dulu yang di HP. Oh, gitu. Ya, Kak. Yuk. Ya, boleh baca. Nanti kakak sebutkan siapa yang mengganti untuk membacanya, ya. Sudah buka semua Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke 4 sampai dengan 22. Sudah dapat semua? Sudah, Kak. Sudah ya? Oke. Oke. Kakak mulai dari yang atas. Zefania. 22 ayat ya? Ya, Kak. Simson dan Delila. Ya. Sudah itu, Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Obed. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Zeta.
Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap, kemudian berserulah perempuan itu kepadanya. 8. Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap, kemudian berserulah perempuan itu kepadanya. Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Tetapi ia memutuskan tali busur itu seperti tali rahim yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatan itu. Ale. Ya, Kak. Ya, lanjut, Le. Jawab kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku Ayat akan... 10. Oke. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat. 11. Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Oke, Belin. Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, sampai sekarang engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya. Jawabnya kepadanya. Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Oke, Belva. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok, tenunan, dan lungis itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Inet. Ada, Inet? Oh, Inet ini ya. Halo, Inet. Halo, buka. Lalu Mic-nya setelah belum. perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia memati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya sehingga isi hatinya katakannya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Oke, terus Jessica. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari.
sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditunduk oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Oke, terakhir. Safa. Lalu berseluruhlah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawa ke Gaza. Disitulah ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara. Ia telah menggiling, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Oke. Jadi sampai di situ ya. Nah, ini kakak mau kasih, kita nonton satu cerita dulu mengenai itu juga. Jadi film yang kita baca tadi menjadi satu cerita dibuatkan. Bentar. Bentar ya, kakak stop share dulu sebentar. Share screen, share sound, video clip. Oke. Nih. Halo, adik-adik? Halo, sebentar ya. Adik-adik dengar semua? Halo? Belum, Kak. Nggak ada suaranya. Bentar ya. Udah, Kak. Aku udah, Kak. Ini masih ini. Orang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Ada seorang dari Zora. Ini asal muasal Simpson ya. Dengar nggak suaranya? Istrinya Manoah. Dengar, Kak. Malaikat Tuhan Kencengin ya menampakkan suaranya. kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu,
Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah." Dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson!" Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. "Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin kau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku." Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara, dan ketika orang banyak melihat Simson, "Simson, musuh kita!" Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, "Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya." Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku,
dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Oke, adik-adik semuanya. Sudah menyimak semua tadi? Halo? Sudah, Kak. Oke, ya. Cukup panjang tadi cerita tentang Simson. Nah, kita mau masuk dulu ke tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tadi, yaitu ada Simson dan Delila. Simson itu waktu di dalam cerita tadi, itu kan di awal dia disebutkan orang tuanya. Orang tuanya ingat nggak tadi siapa? Manoah. Manoah itu dari keturunan Dan, salah satu daripada 12 suku bangsa Israel. Nah, dia ditetapkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Filistin, yang bangsa Israel dijajah oleh Filistin selama 40 tahun. Nah, dia juga akan dijadikan nazir. Nazir Allah. Nazir itu adalah orang yang dikhususkan atau dipisahkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan adalah hanya untuk Tuhan, bukan untuk orang lain. Gitu. Dan terus di dalam cerita tadi diceritakan bahwa ada seorang malaikat yang datang kepada orang tua dari Simson, yang dia bilang bahwa di pasal 13 ya, ayat yang ketiga, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, maksudnya ibunya, jangan minum anggur, jangan minum yang memabukkan, jangan makan sesuatu yang haram, sebab anak yang engkau kandungkan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tidak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir dan dia akan mulai penyelamatan bangsa Israel dari tangan Filistin. Jadi sudah disampaikan oleh malaikat kepada ibunya, tidak boleh kena pisau cukur, dan anak ini menjadi nazir Allah. Berarti pisau cukur kan untuk memotong rambut, jadi itu tidak boleh dilakukan selama hidupnya. Jadi nazir itu adalah orang yang dikhususkan atau dipisahkan hidupnya supaya dia hidup untuk Allah. Jadi apapun yang Tuhan perintahkan, baik Tuhan secara langsung ataupun melalui malaikat, itu kalau dibilang tidak boleh, ya tidak boleh. Seperti itu. Tapi kenyataannya berbeda ya adik-adik ya dalam cerita tadi. Tapi untuk pertama kita belajar dulu tentang tokoh ya Simson tadi dilahirkan ataupun Tuhan ingin Simson lahir itu untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Filistin 40 tahun. Dan dia akan menjadi nazir Allah. Nah, tokoh yang kedua adalah Delila.
yaitu dari lembah Sorek. Tadi kalau adik-adik baca itu ada satu lembah itu di antara Israel dengan Filistin, namanya daerah Java dan Yerusalem kota. Ada satu kota di antara itu. Nah, Delila itu berasal dari lembah Sorek. Nah, ini kebenaran tentang Simson, adik-adik. Kebenaran tentang Simson. Nah, yang pertama tentang Simson itu bukan raja, tapi dia hakim. Jadi pada waktu zaman sebelum raja-raja, sebelum Raja Saul muncul, itu pemerintahan bangsa Israel itu namanya pemerintahan teokratis. Teokratis itu Tuhan yang memimpin atau Tuhan yang memilih orang, menentukan orang untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Jadi semuanya tergantung daripada Tuhan. Nah, setelah hakim-hakim baru ada raja-raja. Nah, mulai raja-raja inilah zaman pemerintahan Israel itu namanya zaman demokrasi. Nah, sebelumnya adalah teokrasi. Teo itu kan kepada Tuhan ya. Jadi Simson ini bukan raja tapi hakim yang menghakimi nanti di bangsa-bangsa pada waktu itu. Jadi yang pertama adalah Simson adalah seorang hakim. Yang kedua, ayah Simson tadi namanya Manoah. Tapi tidak disebutkan ibunya, cuma yang disebutkan tadi adalah ayahnya saja, Manoah, dari keturunan Dan, suku Dan. Yang ketiga, Simson, sejak dalam kandungan ditetapkan sebagai pemimpin, seorang hakim yang memimpin, disampaikan oleh seorang malaikat, yang malaikat adalah wakil dari Tuhan. Untuk hal-hal yang tadi, yang rambutnya tidak boleh dicukur, terus Simson nantinya akan menjadi seorang nazir Allah. Terus disampaikan juga oleh malaikat bahwa ibunya tidak boleh minum anggur, tidak boleh minum yang memabukkan, tidak boleh makan makanan yang haram. Haram pada zaman itu. Nah, yang keempat, Simson mengalahkan 1000 orang dengan rahang keledai. Jadi enggak dengan pisau, tidak dengan pedang, tidak dengan senapan, ya kan? Nah, Simson mengalahkan dengan rahang keledai. Dia pukul habis 1000 orang. Begitu kuatnya Simson pada waktu itu ya. Yang kelima, fakta tentang Simson. Rambut Simson. Nah, ini dia yang tadi. Tidak boleh kena pisau cukur. Jadi, tandanya nanti, rambutnya adalah hanya tanda yang kekuatannya berasal dari Tuhan. Ketika Simson tidak taat, Simson mudah dikalahkan. Jadi kita lihat tadi ketika rambutnya dipotong, permasalahannya bukan di rambut, adik-adik. Permasalahannya adalah Simson tidak taat akan perintah yang sudah disampaikan oleh Tuhan melalui malaikatnya, yaitu rambutnya tidak boleh dicukur. Kenapa dia bisa dicukur rambutnya? Karena dia tidak, yang pertama, karena dia tidak mengindahkan apa yang Tuhan sudah tetapkan buat dia. Kalau dia taat akan perintah yang sudah disampaikan oleh malaikat pada waktu itu, dia tidak akan pernah dikalahkan.
Walaupun dengan yang tadi apa namanya, yang pertama yang disampaikan atau yang dibujuk oleh Delila, ya kan? Bilang, wah, aku diikat dengan tali busur baru. Adik-adik tahu tali busur ya? Busur untuk busur panah itu kan kuat kan? Nggak putus dia. Nah, busur baru berarti kan belum pernah ada peregangan sama sekali. Berarti tali busur itu tali busur baru itu tali yang sangat kuat untuk mengikat. Nah, dia bilang diikat dengan itu, tapi ternyata apa? Putus. Sampai yang kedua, tali baru yang belum pernah diikat, yang belum pernah dipakai sama sekali. Tali apapun yang belum pernah dipakai sama sekali. Tapi ternyata putus juga. Sampai dengan yang ketiga, Simpson masih memegang perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia, yaitu tidak memotong rambutnya. Nah, yang ketiga, lungsin. Adik-adik tahu lungsin? Siapa yang tahu lungsin? Halo? Ada yang tahu? Enggak tahu, Kak. Enggak, Kak. Kalau patok, tahu nggak patok? Patok ayam, Kak. Bukan, patok itu tiang batas. Jadi kalau misalnya adik-adik mungkin pernah di jalan ada satu tiang pembatas, misalnya ada satu tiang tanda bahwa ini batas kota Jakarta Timur dengan Jakarta Barat, Jakarta Timur dengan Jakarta Utara misalnya, ya kan? Ada satu patok, atau di situ ada patok juga tulisannya ada gas, di bawah ini tertanam gas, misalnya seperti itu. Atau ada satu tiang misalnya, ini adalah tiang pengukur jalan, dari sini sampai dengan ini adalah apa? Bentar ya, kakak stop share dulu ya. Nah, ini kakak kasih nih. Kalau patok itu nih. Kakak share ya. Ini adik-adik, kalau patok, kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Nah, ini patok nih. Jadi, patok itu semacam satu apa? Bisa berbentuk batu, bisa berbentuk kayu, atau bisa berbentuk besi yang nanti ditancapkan. Itu namanya patok. Untuk membuat perbatasan atau menandakan sesuatu. Nah, lungsin, nih kakak cari tahu lungsin. Ya, kita sama-sama belajar ya. Lungsin, ini dia lungsin. Lungsin itu salah satu, kan tadi Simpson bilang ditenun rambutnya. Rambutnya ditenun. Lungsin itu adalah satu benang, ini kelihatan ya? Kelihatan ya adik-adik ya? Iya, Kak. Nah, ini lungsin ini adalah salah satu benang yang dipakai pada saat menenun. Makanya dia bilang, tenunlah rambutku dengan lungsin dan patok. Jadi kayak orang ngikat rambutnya diikat, terus dikasih, kalau ibu-ibu kan suka diikat rambutnya, terus dikasih satu tongkat pendek ditancepin begitu di tengah-tengahnya untuk mengikat, untuk sebagai kayu, kemudian diikat lungsinnya di kayu itu. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi diikat rambutku, katanya. Diikat rambutku dengan
Bungsin dan patok tadi. Nah, itu membuat aku jadi lemah. Katanya seperti itu. Ternyata tidak juga. Jadi apapun yang dilakukan ke Simpson, selama rambutnya tidak dipotong, itu tidak akan pengaruh ke dianya. Tapi akhirnya dengan ketidaktaatannya, dengan sesuatu yang kelembutan, malah dia berhasil ditundukkan oleh Delilah. Dan dia memang jatuh cinta kepada Delilah. Jadi akhirnya Simpson bilang ke Delilah bahwa ya aku akan tidak berdaya kalau rambutku dipotong. Ya, adik-adik, akhirnya rambutnya dipotong dan dia bisa ditangkap. Terus kemudian orang-orang kan pada membenci dia kan, karena dia terlalu kuat dan tidak bisa dikalahkan. Ya, nah akhirnya ketika rambutnya dipotong, dia bisa dikalahkan dengan mudahnya. Nah, sebenarnya bukan masalah di rambutnya, tapi share lagi ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah bukan rambutnya, tapi ketidaktaatannya. Simpson tidak taat. Simpson yang tidak taat. Yang pertama, dia tidak mengindahkan, tidak mempedulikan perintah daripada Tuhan yang tadi itu. Rambutnya tidak dicukur. Yang kedua, tidak menghargai dirinya sebagai nazir Allah, bahwa hidupnya sebenarnya hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah menetapkan itu dari awalnya. Nah, akibat ketidaktaatan itulah makanya dia bisa dikalahkan. Nah, pelajaran yang kita bisa tangkap di sini adalah pertama, kita mau belajar taat. Yang kedua, ada risiko ketika kita tidak taat. Gitu. Sama seperti Simpson tadi. Ya, Simpson ketika tidak taat, dia ada terima resiko. Harusnya kan dia tidak perlu sampai yang ditahan, terus matanya dijungkil, kan tidak perlu sampai seperti itu kalau dia taat. Nah, adik-adik, kakak sampaikan lagi bahwa rambut Simpson ini bukan berarti kalau misalnya dia dipotong rambutnya terus kemudian tidak punya kekuatan, terus kemudian panjang lagi, terus kekuatannya balik. Bukan seperti itu. Bukan seperti Superman yang ketika dia ditusuk oleh benda hijau yang Krypton itu, terus kemudian dia lemah, terus benda Krypton itu atau pisau yang dari Krypton itu dicabut dari tubuhnya si Superman, terus kemudian dibuang jauh-jauh, kemudian Superman bisa kuat lagi. Nggak seperti itu. Jadi bukan berarti rambutnya pendek, Simpsonnya lemah. Terus kemudian 3 bulan kemudian panjang rambutnya, atau 1 tahun kemudian rambutnya panjang, terus kekuatannya balik. Tidak seperti itu. Nah, tadi yang kakak bilang bahwa rambutnya Simpson hanya sebagai tanda. Kekuatan hanya dari Tuhan. Nah, di ayat 22 kan disampaikan tadi adik-adik ya, bahwa tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Memang rambut setiap orang, ketika habis dicukur, 1 bulan, 2 bulan kemudian akan kembali panjang. Tapi kekuatannya tetap tidak ada. Tapi kok dia bisa menghancurkan tembok, Kak? Iya kan? Adik-adik kan? Tadi di filmnya, dia bisa merubuhkan tiang. Benar nggak? Ingat nggak tadi ya, adik-adik? Iya, Kak. Ya, tapi sebelum dia merubuhkan
Apa tiang dia bilang apa? Ada yang ingat nggak? Kenapa, Kak? Sebelum dia merubuhkan tiang, apa yang diucapkan oleh Simpson? Yuk kita lihat sama-sama yuk. Nih, ini yang menandakan walaupun rambutnya panjang, tapi dia belum memiliki kekuatan. Nah, ntar ya. Di sini. Kemudian Adik-adik dengar suaranya? dia berdiri di antara tiang-tiang. Halo? Berkatalah Dengar, Kak. Iya, Kak. Nah, nih dengar ya. Ini permohonannya dia. Berarti memang dia nggak punya kekuatan. Berserulah Simpson kepada Tuhan. Berserulah Simpson kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Ya. Kali ini saja ya Allah. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang. Iya kan? Jadi apa kata Simpson? Kita buka sama-sama yuk di Hakim-Hakim tadi. Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke 28. Yuk kita buka sama-sama yuk. Udah, dapat? Sudah ketemu adik-adik? Siapa yang sudah ketemu? Halo? Halo, adik-adik semua? Siapa yang sudah ketemu? Silva udah katanya, Kak. Nia. Oh ya, boleh. Dibacakan coba. Ayat yang ke-28. 16 ayat yang ke-28. Berserulah Simpson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Oke, jadi di sini jelas bahwa walaupun rambutnya, tadi di ayat 22 bilang bahwa rambutnya sudah mulai tumbuh sesudah dicukur itu. Ya kan, setiap orang setelah rambut kita dipotong, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian pasti panjang lagi. Tapi rambutnya panjang, dia belum punya kekuatan. Karena kekuatannya yang pertama itu sudah hilang daripadanya. Karena Tuhan bilang jangan pernah dicukur. Begitu dicukur, kekuatannya hilang. Nah, begitu panjang lagi rambutnya, kekuatannya tetap belum ada. Oleh karena itu, makanya dia pun sadar. Simpson pun sadar bahwa dia tidak punya kekuatan seperti yang sebelumnya. Makanya Simpson berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, ingatlah kiranya kepadaku, buatlah aku kuat sekali ini saja. Berarti dia meminta kekuatan kembali kepada Tuhan, dari Tuhan, untuk dia bisa melawan orang Filistin ini dengan cara menghancurkan atau merubuhkan bangunan itu. Dan akhirnya bangunan itu rubuh dan 3.000 orang Filistin dan raja-rajanya mati pada saat itu. Oke, adik-adik ya. Jadi supaya kita sama-sama tahu bahwa rambut Simpson bukan begitu panjang lagi, begitu bertumbuh lagi, kekuatannya tidak balik lagi, maksudnya tidak balik lagi. Tapi dengan cara dia meminta sekali itu saja kepada Tuhan untuk dia beroleh kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Ya, nah itulah resiko yang diterima oleh
oleh Simson karena ketidaktaatan. Nah, kita pun adik-adik, kita pun ada hal-hal yang buat kita tidak taat. Kalau Simson tadi bukan hal yang kesulitan, bukan hal yang berat untuk dia menjadi tidak taat, tapi justru hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang nyaman adik-adik. Ya kan? Kayak kita adik-adik semua punya handphone. Ya kan? Kita belajar pun pakai handphone semuanya. Ya. Itu hal-hal yang nyaman. Hal-hal yang membuat kita lupa akan sesuatu yang harusnya kita kerjakan. Seperti Simson, hal-hal yang nyaman. Jadi dia bersama dengan Delila, hal-hal yang biasa membuat dia lupa akan yang perintah Tuhan supaya jangan dicukur. Nah, adik-adik juga dengan adanya handphone, hal-hal yang nyaman, waktu jangan lupa untuk belajar, untuk mengerjakan PR, ya kan? Terus membantu orang tua di rumah, menyapu, siram tanaman, ya kan? Untuk hal-hal yang lain. Jadi jangan sampai kita adik-adik semua dengan main handphone, dengan main game, jadi yang lain jadi lupa. Ya, PR yang tidak dikerjakan risikonya apa? Wah, orang lain ngumpulin, kita nggak ngumpulin. Kita lupa belajar, orang lain menjadi bertambah pintar, risikonya kita tidak bisa, tidak lebih pintar dari mereka. Padahal sebenarnya kita bisa lebih pintar dan lebih baik, ya kan? Nah, karena hal-hal seperti itulah, jadi adik-adik semuanya, kita belajar hari ini dari Simson, ya. Jangan sampai hal-hal yang nyaman, situasi yang nyaman, kita lupa mengerjakan kewajiban-kewajibannya kita. Ya, adik-adik semua ya. Oke, jadi kita mau belajar dari Simson untuk kita mau belajar taat. Kita mau belajar taat seperti jangan sampai seperti Simson yang tidak taat karena ada risiko. Nah, adik-adik semua hari ini untuk kita mau taat, kita mau bikin satu poster, ya kan? Sama mungkin adik-adik pas waktu awal mulai sekolah ada komitmen yang harus kita buat. Misalkan sekarang kan semua pakai Zoom ya untuk belajar. Jadi Zoom tepat waktu. Kalau dulu kan kita ke sekolah tepat waktu sebelum jam 7 udah sampai sekolah. Nah, kalau Zoom berarti misalnya jam 8 belajar, sebelum jam 8 kita harus sudah ada di layar Zoom. Terus kemudian tugasnya, ya tugas harus kita kerjakan, langsung saja kerjakan setelah pelajaran selesai, supaya tidak menumpuk akan pelajaran yang lainnya. Terus, kita tetapkan untuk sama-sama belajar setiap harinya. Siapkan waktu belajar, misalnya 2 jam, 1 jam. Nah, selain itu juga ketaatan kepada Tuhan yang lain adalah kita mau setiap pagi berdoa pada Tuhan. Nah, ini contoh poster yang ini kakak buat sederhana aja. Berdoa pagi, baca Alkitab, saat melakukan firman Tuhan, membantu teman yang butuh bantuan, membantu orang tua. Banyak sebenarnya ketaatan yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Supaya adik-adik semakin lebih baik ke depannya. Gitu adik-adik ya. Jadi ini ada aktivitas sekaligus
menjadi komitmen adik-adik semuanya untuk melakukan hal-hal yang baik buat adik-adik semuanya ke depan nantinya. Ya, ingat bahwa setiap hal yang tidak taat kita lakukan itu ada resikonya. Risiko adalah masing-masing. Risiko terhadap sesuatu yang tidak kita taati itu adalah masing-masing risikonya. Yang tadi kalau Simpson, risikonya dia tidak punya kekuatan lagi. Nah, kalau kita kan adik-adik kalau di sekolah, risikonya yang tadi yang kakak bilang, kalau misalnya kita tidak belajar, orang lain malah jadi lebih pintar dari kita. Kalau kita tidak mengerjakan tugas atau PR, kita dapat nilai yang lebih rendah. Ya kan? Kalau kita tidak datang Zoom tepat waktu, nanti kita dicap oleh gurunya, kok ini orang terlalu terlambat, apakah malas atau apa. Nah, itu ada risiko-risikonya adik-adik ya. Jadi, biar hari ini dengan ada poster ini juga mengingatkan kita untuk kita bisa, adik-adik semua bisa taat akan apa yang mau dikerjakan. Posternya dibuat secara digital saja, bisa pakai Word, bisa pakai PowerPoint, ataupun bisa pakai Canva atau aplikasi yang lain, bentuknya poster, tidak usah di print, dibuatkan seperti yang kakak buat ini aja, dan dikirim aja di grupnya nanti. Kakak mau lihat semua sudah buat poster belum? Semua sudah buat aktivitas belum? Seperti itu ya, sekaligus menjadi komitmen kita bersama-sama. Selesai, selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Gak ada, Kak. Nggak ada. Oke, baik. Mudah-mudahan kita mengerti semua ya. Untuk belajar taat ya, adik-adik semua ya. Oke. Oke, nanti baca-baca lagi tentang Simpson. Mungkin kita belajarnya baru sedikit tadi, supaya adik-adik semua lebih paham. Oke, ya baik adik-adik, itu saja yang kakak mau sampaikan. Biarlah apa yang kita pelajari hari ini kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Oke, kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan hari ini kami sudah belajar akan firman Tuhan, sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan tentang Simpson yang tidak taat. Kami sudah belajar bersama bahwa ada resiko atas ketidaktaatan. Tuhan, biarlah dengan pelajaran hari ini kami belajar untuk taat, dan ampunilah kami ketika kami gagal melakukan ketaatan, dan biarlah kami terus belajar untuk kami bisa taat akan sesuatu yang sudah menjadi kami komitmenkan bersama dalam kehidupan kami masing-masing. Buat adik-adik kami, biar mereka taat, selalu akan terus belajar, tepat waktu untuk datang belajar setiap harinya via Zoom, dan taat untuk selalu berdoa setiap pagi, baca firman Tuhan, supaya adik-adik kami ini semakin hari semakin menjadi orang yang baik dan semakin menjadi orang yang pintar. Berkati pelajaran yang berkati adik-adik kami semua supaya mengerti akan pelajaran yang mereka pelajari ya Tuhan, sehingga memperoleh nilai yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak atas pagi hari ini, atas perlindungan Tuhan, atas berkat Tuhan bagi kami semuanya.
dan kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan menyertai kami dalam kehidupan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik semua, itu yang kita pelajari hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa, tadi posternya secara digital boleh dibuatkan dengan kreasi masing-masing. Nanti di post di itu aja ya, di-share di grup WA ya. Kakak pengen lihat kreasinya, pasti bagus-bagus semuanya. Oke, sampai ketemu minggu depan lagi dengan di Kebaktian Tunas Remaja. Dadah. Terima kasih Kak, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih Kak. Ya, Selamat hari Minggu. selamat hari Minggu.